Uang itu sudah ada di situ semuanya. Jadi gebokan uang segini itu sudah ada semuanya, dan itu nyata Mang, uang sudah kepegang. Nggak pakai tumbal kok bisa ya? Saya cuma mikir gitu aja. Saya minta tolong kamu nanti yang transfer semuanya. Sekitar 2M. Cuman kan pada waktu itu kan nilai 2M kan banyak teman, 2016. Ya namanya orang proyek, uang nilai 100 juta 500 juta aja udah banyak ya, apalagi 2M. Tidak lama kemudian itu kereta kencana dengar di telinga saya, itu sekitar jam 1. Kencing. Saya dengarkan, hilang, nggak taunya semakin saya dengarkan gini, di depan saya jleng, Kanjeng Ratu langsung begini. Tapi yang dilihatkan itu anak saya. Langsung juru kencang bilang, kamu dipilih Le. Di tepian ombak laut utara, bayang sunyi menari di kala senja. Dari arah Muara Turam, menanti para orang nekat yang mencari kekayaan secara instan. Sungguh pesugihan hanyalah tipuan dan bisa menghancurkan hidup dari kerabat Mas Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Apa kabar Sobat dimanapun Sobat berada? Mudah-mudahan selalu sehat dan rezekinya melimpah ya. Amin. Mang Ei dan tim ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faidin ya. Sobat, hari ini ada narsum baru kita. Namanya Mas Jack. Mas Jack, apa kabar Mas Jack? Alhamdulillah, kabar saya sehat Mang Ei. Sehat ya? Alhamdulillah. Mas Jack punya kisah juga nih, pengalaman tahun 2016 ya? Iya, kurang lebihnya tahun 2016. Kali ini juga kisahnya solidaritas, menolong teman ya? Iya. Melakukan pesugihan terpaksa nih. Terpaksa. Padahal Mas Jack sendiri nggak punya masalah dengan keuangan ya? Nggak ada sama sekali dan nggak mau sama sekali dan nggak kepikiran lah ibaratnya. Justru temannya yang punya banyak utang. Iya. Oke, gimana kisahnya? Jangan kemana-mana, nonton sampai akhir ya. Iya. Mas Jack, apa kegiatan sehari-hari? Saya proyek ya. Proyek ya? Iya, proyek. Jadi kemana-mana nih? Ya kemana ya, ibaratnya ada pekerjaan di luar kota, saya siap. Gitu aja. Properti ya? Iya, properti all semuanya, dari mulai renovasi, bangun rumah, gedung, toko, ruko dan lainnya. Banyak pokoknya. Saluran pun oke. Seluruh kota tuh? Seluruh Indonesia. Jadi sudah punya tim gitu ya? Sudah ada tim. Bisa ditawar? Bisa. Gambar juga sama saya, desainnya juga boleh. Oh, dengan desain juga? Komplit. Wow. RAB, desain gratis. Menarik nih, jadi ngobrol rumah ya? Iya. Dan sobat, terpaksa Mas Jack harus menggunakan masker nih untuk alasan tertentu ya. Iya. Alasannya apa sih, boleh tahu Mas Jack? Ya untuk privasi saya sendiri aja lah intinya, supaya nanti di waktu saya ketemu dengan rekan-rekan yang sudah kenal dan belum pernah melakukan pesugihan, tidak mencari saya dan tidak menyuruh saya untuk datang ke sana dengan mereka-mereka itu loh. Oke, gitu aja sih. Itu alasannya ya. Iya. Baik. Dan Mas Jack ini dari Madiun ya? Iya, dari Madiun saya. Jadi sengaja ke untuk menceritakan pengalamannya nih. Dari tim ucapkan banyak terima kasih ya. Terima kasih juga, sama-sama. Berbagi pengalaman. Iya, saya sudah terima kasih sudah diundang di Baik sobat, sekali lagi jangan kemana-mana, kita segera dengarkan kisah dari Mas Jack. Iya. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Jack. Jadi gini Mang E, kejadian ini di tahun 2016.
di waktu saya masih mengerjakan proyek di Madiun. Nah, proyek itu saya ngerjakan 2 pekerjaan proyek. Rumah pribadi sama gudang ya. Nah, itu saya ada salah satu tim teman saya yang mengerjakan bagian WF-nya, pengelasan. Jadi welding ya. Pengelasan itu WF. Sebut saja namanya Agus ya. Agus ini saya lihat beberapa hari itu murung. Saya tegur, Mas Agus kenapa? Apa borongannya kurang? Saya bilang gitu kan. Enggak, saya lagi sedikit ada masalah. Masalah apa mas? Yes, masalah lah. Masalah ya tahu sendirilah kamu. Yang namanya kebutuhan ekonomi itu kayak gimana. Kemarin juga aku lagi dikejar-kejar sama Pak To. Duh, saya bilang gitu kan. Sebentar. Kok Pak To? Pak To itu maksudnya sampean ada urusan apa sama Pak To? Saya bilang gitu kan. Saya pinjam uangnya Pak To itu 150 juta. Ya, terus sebelum saya pinjam uangnya Pak To itu, saya masukkan sertifikat tanah saya itu ke bank dan sekarang pembayarannya kurang 50 juta. Nah, berarti utangmu ya 200 juta mas, saya bilang gitu kan. Iya betul. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Lah kira-kira itu sampean tuh pengennya kayak gimana tuh mas? Nek aku ngebantu ya nggak bisa kalau untuk materi segitu banyaknya. Ya cobalah kamu tolongin saya lah gimana caranya biar utang saya ini lunas. Wes ayo kita turun dulu lah sambil ngopi-ngopi dulu di warung. Biar sedikit enteng, biar sedikit fresh. Nah singkat cerita saya ngobrol sama Mas Agus. Terus Mas Agus itu mendesak terus. Ayo toh bro, bantuin saya carikan pinjaman uang. Pinjaman 1 juta 2 juta no bisa mas. Tapi nilai segitu banyaknya lo duit dari mana? Bentar mas, tak ingat dulu. Kemarin aku ditelepon Mas Widodo. Mas Widodo kemarin itu nawarin kalau ada teman yang butuh pinjaman uang kabarin saya. Dia bilang begitu kan. Ya coba bro dihubungin. Ya siapa tahu bisa bantu lah. Sik Thomas, sabar sik. Ini masih pagi. Ya kan? Paling juga nanti ya orangnya juga masih kerja. Yuk nanti yang jelas kita sudah ada pandangan dulu. Kita ngobrol ini mungkin ada solusi nanti. Ya mudah-mudahan Mas Widodo bisa ngebantu. Nah singkat cerita kita mulai kerja lagi Mang ya. Kita mulai kerja lagi. Mas Agus ngerjakan bidangnya, saya juga ngerjakan bidang saya. Nah setelah jam 12 saya turun. Saya samperin Mas Agus, ada apa mas? Itu tadi gimana ceritanya? Temanmu Widodo itu jadi ditelepon enggak? Ya jadi toh, aku sudah bilang sama sampean. Ya sudah, ayo ke warung lagi, makan dulu, ngopi, sambil kita telepon. Saya hubungi Mas Widodo. Assalamualaikum Mas Widodo. Waalaikumsalam Mas Bos, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Mas Bos gimana kabarnya juga? Yos, alhamdulillah, masih di proyek yang kemarin. Lah, ada apa ini kok tumben telepon saya ini? Enggak gini loh Mas Wid. Kebetulan jenengan kemarin kan nawarin saya masalah dana ya, pinjaman. Itu pinjaman yang seperti apa dan bagaimana? Ya kan, koperasi atau perbankan? Saya bilang gitu kan. Gini aja Mas Bos.
nanti sore kita ketemuan ya. Sekitar pulang kerja lah, sekitar jam 4-an. Saya tunggu di warung dekat rumah saya. HP saya matikan, saya bilang sama Mas Agus, Mas Agus, nanti sore jam 4 sampean beresin motor taruh di proyek, sampean jalan sama saya naik motor berdua ke lokasi tempatnya Mas Widodo. Dan kebetulan tempat itu saya hafal ya. Warung itu yang emang biasa tempat nongkrongnya Mas Widodo itu loh. Nah setelah itu selesai jam 3 ya kurang lebihnya, habis aktivitas semuanya kita selesai jam 3, saya turun. Saya bilang sama Mas Agus, Mas Agus, ayo udah diberesi alatnya, kita meluncur ke tempatnya Mas Widodo. Ayo bro, aku wis pusing iki yoan. Bojoku wis telepon wae. Wis nangis wae. Aku udah pusing, istri saya telepon terus, nangis terus. Gimana caranya sertifikat itu biar keluar, balik lagi ke saya. Ya wis ayo Mas, kita berangkat. Perjalanan kurang lebih setengah jam dari proyek ke lokasi warung tempatnya Mas Widodo itu. Saya nyampe di lokasi, di warung, saya ngopi dulu sama Mas Agus. Nggak lama kemudian Mas Widodo nyampe. Dia lepas helm, langsung bilang, "Woi Mas bro, sudah sampai toh?" "Sudah Mas, dari tadi kurang lebih 15 menitan saya sama Mas Agus di sini." Gimana? Ya wis ngopi dulu lah, santai dulu. Gimana Mas? Solusinya ada belum? Yang tadi dibilang itu. Oh yang itu. Jadi gini Mas, ada, saya itu nanti untuk pendanaan itu ada, ya kan. Tapi sampai harus siapkan uang senilai 5 juta. Syaratnya itu Mas. Awalnya saya nggak ada pemikiran kemana-mana ya, intinya itu aja. Pinjaman aja emang pinjaman mengalir seperti biasanya aja lah. Kayak gitu aja. Dan akhirnya sama Mas Widodo dijelaskan dananya itu kurang lebih 5 juta. Satu, itu udah mencakup semuanya. Dari mulai akomodasi sampai biaya penginapan kita, makan kita semuanya. Dan kebetulan nanti juga kita pinjam sama salah satu rekannya Mas Widodo, mobilnya itu. Ya temennya dari yang punya warung itu, gitu loh. Nanti perjalanannya di mana Mas? Saya tanya kan. Di daerah Jawa Tengah Mas Jack. Loh Jawa Tengah. Udah kok jauh banget tuh Mas? Saya pikir di sini. Sek bentar Mas. Itu apa loh Mas? Kok saya jadi penasaran kan akhirnya. Saya tanya terus akhirnya Mas Widodo, saya tanya Mas Widodo, sampean jujur aja. Ini sebetulnya apa? Pinjaman yang kayak gimana, uang yang kayak gimana? Jadi gini, Bos. Kita itu melakukan ritual pesugihan. Dari situ langsung kaget saya. Waduh. Dan ritual pesugihan berarti tumbal no Mas larinya. Wah saya nggak berani Mas, saya nggak berani. Pertama saya bilang gitu langsung, karena apa? Waktu itu anak saya baru lahir. Kurang lebih umur 3 bulan. Ya. Anak saya perempuan yang nomor 2. Akhirnya enggak Bos. Mas Widodo bilang, menyangkal lah. Enggak Bos, ini aman wis, pokoknya aman, wis enggak ada tumbal itu, enggak ada. Wong syaratnya itu gampang kok. Gampang itu syaratnya apa? Yang sampean benci, yang sampean musuh, pokoknya musuhnya sampean itu siapa? Yang sampean benci siapa? Ya itu. Wah yang bener, kok saya baru denger toh. Lah nek kayak gitu banyak saya Mas. Saya bilang gitu sama Mas Widodo. Terus bener ini enggak ngelibatin keluarga atau anak. Intinya kami semuanya ini enggak terlibat keluarganya, enggak terkait lah, enggak kena. Enggak Mas, asli Mas.
Nek sampean gak percaya wis kita datang aja, sampean siapkan uangnya kapan bisanya. Nanti atur jadwalnya kita meluncur ke lokasi sana langsung. Ya wis, langsung Mas Agus motong omongan. Ya wis tak golekno duite. Langsung paling hari Rabu lah, dia bilang gitu kan. Ya wis kita bikin itu aja lah, schedule aja. Intinya Mas Agus nanti adanya kapan? Kabarin saya bilang gitu sama Mas Agus. Singkat cerita, ngobrol kita sudah selesai, kita pulang. Saya balik ke proyek, Mas Agus pulang ke rumah, Mas Widodo pulang ke rumahnya. Hari Rabu malam, Mas Agus telepon saya sekitar jam 8. Bro, sesuk aku enek dana sekitar 5 juta. Kira-kira jam 9 pagi dana sudah siap. Yes, paling telat jam 10-an pagi lah. Lah terus nanti proyeknya ya kita tinggal dulu nggak apa-apa lah. Ya sudahlah. Siap ya, fix ya. Deal ya Mas. Oke siap, sampai siap. Ya udah, kalau begitu saya tak kondisikan sama Mas Widodo. Saya telepon Mas Widodo ya. Oke bro, saya tunggu kabarnya Mas Widodo nanti. Ya, saya kontak Mas Widodo. Mas Widodo hari Rabu kalau enggak Kamis kita sudah persiapan ke sana ya. Nanti kondisikan, tolong dikondisikan betul-betul. Kurang lebihnya seperti itu Mang. Jadi kita tuh enggak perlu lama-lama sebetulnya untuk mencari uang itu. Dalam arti mencari akomodasi itu karena saya support juga kan. Karena Mas Agus punya uang 3 juta. Ternyata dia ada 5 juta, tapi 2 juta itu buat bayar bank dulu daripada kesita. Akhirnya 2 juta diambil buat bayar bank dulu. Bro, ini mau ndak mau aku pinjam kamu 2 juta. Ya udah ndak apa-apa Mas, tak siapin. Akhirnya hari Kamis semuanya ngumpul di warung tempatnya temannya Mas Widodo jam 12. Jadi kita berangkat dari Madiun menuju Jawa Tengah itu malam Jumat ya. Jadi kita berangkat itu jam 5 sore Mang. Nah singkat cerita langsung kita menuju ke lokasi di salah satu kota di Jawa Tengah, Pantai Yogyakarta ya. Mas Widodo langsung telepon juru kunci. Mbah, niki kula Widodo, saya sudah sampai di lokasi penginapan. Ya sudah tunggu di situ. Nanti malam kamu ke sini jam 11-an Le. Sudah siap semuanya Le, sudah siap Mbah, uangnya sudah siap. Ya udah, langsung. Jadi hari Jumat itu langsung kita nyampe ke lokasi, langsung ke penginapan, istirahat sebentar, langsung ke rumahnya Kuncen itu. Jam 11 malam kita ketok ke pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, iki toh. Nggih, Mbah. Ya ini teman-temannya semuanya yang mau ngadain acara itu, yang mau punya hajat. Ini yang melakukan nanti hajatnya ini. Lah, habis itu saya duduk. Saya dilihat sama juru kuncen. Le, kok ada yang ganjil sama kamu? Kaget saya. Maksudnya gimana? Mbah, kok ganjil itu? Ada yang gak beres sama kamu Le? Gak beres gimana Mbah? Kamu sebelum kesini ada firasat apa? Akhirnya saya cerita Mang Jadi sebelum perjalanan itu emang malamnya itu saya mimpi Mang Asli itu mimpi saya itu saya didatengin perempuan cantik baju biru, kemben ya. Cuman dia ndak make mahkota, nggak make, cuma pakai mahkota yang kecil biasa. Tangannya begini, selendangnya hijau, bajunya biru kemben. Cantik banget. Habis itu dia ngedeket saya, terus dia cuma senyum sambil begini selendangin. Hah?
Bangun tidur, telapak kaki saya ini Mang dua-duanya kayak ditancap besi tapi ditarik rasanya itu. Akhirnya saya ceritakan semuanya sama juru kuncan itu kan. Langsung juru kuncan bilangin, kamu dipilih Le. Kamu dipilih. Dia bilang begitu langsung. Maksudnya dipilih gimana toh Mbah? Pokoknya kamu dipilih. Iya Mbah, emang setelah sampai di sini rasa kaki saya ini hilang. Dan itu benar-benar nyata. Terus akhirnya kamu siap Le? Ya sudah siap, ayo wes ikut aku langsung ke lokasi. Semuanya persiapan sudah disiapkan sama anaknya juru kuncan ya. Kebetulan kan datang anaknya juru kuncan bawain persiapan semuanya itu. Langsung ke tempat lokasi gak jauh dari tempatnya kuncan. Kurang lebih 100 meteran dari rumahnya kuncan itu. Itu posisinya di tebing, bawahnya sudah jurang. Nah di situ semak-semak semuanya pokoknya gelap banget dan jalannya setapak. Kita cuma kasih batas jarak berhenti, teman-teman tuh nunggu jauh 50 meter dari tempat lokasi itu. Jadi ini tempat lokasinya, teman-teman nunggunya di sini, di pas pintu masuk ibaratnya jalan ke lokasi tersebut. Nah, sampainya di situ, saya disuruh duduk, saya dikasih mantra. Saya dikasih mantra semuanya sama juru kuncan. Di depan saya itu sudah disiapkan semuanya perlengkapan berupa buceng, terus bunga setaman, bunga 7 rupa juga, semuanya komplit. Ya kan ada sajen-sajen yang kecil-kecil kayak jenang itu ya. Jenang-jenang itu komplit semuanya. Buceng juga ada kain kafan di depannya. Dan di kain kafan itu ada uang 50, 100, 50, 100 senilai 300.000 semuanya itu. Habis itu saya dikasih tahu sama kuncan, Le, apa yang kamu niatkan pokoknya kamu mata jangan sampai terpejam. Ya. Ingat ya, jangan sampai terpejam, kamu baca mantra ini, sebut Kanjeng Ibu Ratu datang. Ibu Ratu datang. Gitu ya. Habis itu kamu makan panggang ini, ayam ini ya. Ayam panggang ini kamu makan. Mana yang kiranya kamu sukain, kamu ambil, kamu bayangkan siapa yang kamu benci. Dia bilangnya seperti itu. Ya, saya ikutin aja Mang Setelah itu saya disuruh diam. Tidak lama kemudian tangan saya disuruh gini. Telapak tangan saya ini dikasih minyak. Diolesin minyak. Langsung disuruh ngusapkan muka saya sama badan semuanya. Selesai, saya suruh baca mantra. Terus saya suruh makan panggang itu. Sebelum makan panggang itu juru kuncan keluar. Tidak lama keluar, kira-kira nggak ada berapa menit ya Mang ya. Uang yang di depan saya itu yang di lipatan kain kafan itu 100.000 hilang. Lep. Jadi kayak sulapan aja. Sambil saya geremeng sendiri, saya ngoceh sendiri, ini bener enggak ini uang ini kok bisa hilang nih. Lah terus akhirnya walas bola masa bodoh. Saya ikutin apa yang dibilang juru kuncan itu. Akhirnya saya makan panggang itu, ya kan? Saya makan atinya. Di sela-sela saya makan panggang atinya itu Mang saya pegang ampela. Mang pernah enggak mencium bau ya itulah yang saya makan. Ati itu. Sambil ya? Lebih bau lagi pokoknya. Jadi bau kayaknya bau bukan bau kayak hewan itu bukan. Sambil membayangkan siapa? Sambil membayangkan yang saya benci itu. Ada dapat?
Sudah di depan saya bayangan itu. Di depan saya karena saya emang benci banget. Karena dia punya hutang ke saya itu banyak, 35 juta itu loh. Dan dia dikejar juga susah duitnya itu loh. Pokoknya saya telan itu. Itu bau di dalamnya yang saya makan itu bau. Saya telan akhirnya saya Pak sampai mau muntah ini ya. Mau muntah. Ampela ini saya pegang saya masukkan. Buat penawarnya itu Mang. Karena kan ada bumbunya kan itu kan. Panggang itu ada bumbunya. Ambil sedikit kulitnya itu yang ada bumbunya itu buat penawar di mulut saya itu. Pokoknya saya lumer-lumerin. Habis itu saya taruh panggang itu. Udah saya taruh panggang sebelah samping saya kiri. Gak lama kemudian hujan angin gede banget Mang. Terus asli itu 5 detik langsung datang jelas dan 5 menit hilang hujan. Gak ada 5 menit. Tapi anginnya kenceng banget. Setelah itu saya nengok panggang yang tadinya masih utuh Mang putih tinggal tulang. Gimana saya nggak heran lagi. Akhirnya saya kucek-kucek mata ini bener nggak sih aku tadi uang sekarang panggang. Yes, akhirnya percaya nggak percaya ya namanya kita lari ke goib ya. Udahlah nggak usah bodoh amat. Gak lama kemudian saya baca mantra itu. Tambah kaget lagi Mang Sosok tinggi besar di samping kiri saya itu di atas panggang saya ini. Di atas panggang yang wujud tulang ini. Tinggi besar pokoknya. Saya cuman gini aja Mang nengok itu sambil melirik ini. Ini apa neh dalam hati kan. Ini apa lagi nih. Jadi wujudnya itu bulu. Ya mungkin kalau orang Jawa bilang genderuwo ya. Ya seperti itulah. Cuman itu sampai sini yang saya lihat itu. Saya nggak berani nengok ke atas lagi Mang Udah itu udah gemeter loh. Pokoknya gemeter saya, asli gemeter. Nggak lama kemudian pokoknya saya nggak boleh terpejam. Saya baca, saya suruh fokus ke depan. Fokus ke depan. Nggak jauh dari pandangan saya 10 meter itu lubang. Kayak gerbang ya Mang ya. Jadi gerbang itu lebarnya kurang lebih 9 meter, tingginya 5 meter. Itu kalau menurut perkiraan saya Mang ya. Tapi itu hitam. Gua lah. Kayak gua tapi wujudnya gelap banget. Terus ada apa ya? Akar. Ada akar itu ya. Ada akar-akar. Dan itu saya melihat semakin saya pelototin itu semakin nyata gerbang itu. Dan saya mikir apa ini ya jalannya menuju ke tempat tersebut, istananya. Dan akhirnya saya terus saja liatin sambil baca mantranya itu ya Mang Tidak lama kemudian itu kereta kencana dengar di telinga saya Mang Itu sekitar jam 1. Gerincing. Dan saya ingat waktu itu juru kuncian kan belang. Tandanya ada suara kereta sama lampu. Udah. Nah setelah saya dengar, semakin saya dengarkan semakin hilang. Gak lama kemudian 1:30 lampu sorot yang saya pikir itu perahu ya Mang ya. Ternyata itu bukan perahu. Semakin saya lihatin itu malah semakin ngedeket saya Mang Ombaknya itu kan kelihatan kalau malam kan. Lah itu kan kalau perahu kan kelihatan goyang-goyang itu. Itu enggak Mang Justru kayak sinema celorot gitu loh. Dan kereta kencananya itu larinya ke. Tidak lama kemudian itu muncul di kanan saya Mang Tadi kan di kiri saya sosok tinggi. Muncul nggak jauh dari tempat saya duduk. Kayak apa ya? Kalau orang Jawa bilang jerangkong ya. Jadi orangnya kurus sambil joget-joget kayak gitu. Mukanya itu kecil, matanya belalak, dengan mulut yang mengangah gini, cuman joget-joget aja. Jadi cuman pakai celana dalam. Jadi kayak mentertawakan saya lah, ibaratnya seperti itu.
Jadi kayak menertawakan saya itu. Tapi teman saya liatin aja. Saya liatin aja. Ini apa ya? Ini orang atau apa ya? Saya mikir kayak gitu kan. Apakah ini rekayasa atau gimana? Atau ini orang atau gimana? Saya liatin itu malah dia malah semakin gini-gini, goyang joget-joget kayak itu. Akhirnya hilang. Udah jam 2 saya baca mantra lagi. Tidak lama kemudian kereta kencana datang lagi kan. Keluar suaranya Mang E. Jam 2 lewat, pokoknya setengah 3-an ya. Setengah 3-an itu kereta kencana lewat. Kerincing. Saya dengarkan hilang, nggak taunya semakin saya dengarkan gini di depan saya jeleng. Kanjeng Ratu langsung begini. Dia begini. Dia diem, saya diem. Dia ngeliatin melotot. Mang E tahu yang dimaksud begini itu. Jadi anak saya yang baru umur 3 bulanan itu dipegang kakinya. Dari situ saya diem. Dan itu nyata Mang E. Wah emang udah nampak. Di bawahnya Kanjeng, wah sudah nampak. Lepas itu saya ditunjuk. Ngapain kamu kesini? Kamu itu loh sudah lebih dari enak, sudah lebih dari cukup. Ngapain kamu kesini? Kurang apa saya kasih kamu? Kurang apa? Kasih kamu itu maksudnya tuh kasih petunjuk ya, bukan berarti kasih uang atau kayak gimana enggak ya. Kurang apa saya kasih kamu? Petunjuk sampai saya datengin kamu lewat mimpi kamu. Ngapain kamu kesini? Pulang nggak kamu? Saya langsung beranjak pergi Mang E. Langsung saya bilang sama teman, itu jam 3. Saya cabut sama teman-teman, ayo kita balik dulu ke penginapan. Nanti saya jelaskan. Besok pagi kita ngobrol, saya bilang gitu kan. Saya cabut dari lokasi itu. Setelah sampai di penginapan, semuanya berembuk ya. Udah selesai berembuknya. Kira-kira sampai jam 4:30 ya. Kita nggak tidur Mang E. Sampai pagi pun nggak tidur kita. Akhirnya kami putuskan datang ke tempatnya Kuncen. Datang lagi. Kuncen itu marahin saya Mang E. Kamu itu loh Mas sudah dipilih, kok malah kamu pergi? Lah uang itu loh Mas sudah nampak. Ya emang sudah nampak. Tapi yang dilihatkan itu anak saya. Dan akhirnya mau gak mau si Agus ini yang saya tunjuk, yang punya hajat ini, udah gini aja lah, mau gak mau biar selesai semuanya, sampean aja Mas saya maju. Siap ora? Wes gak usah takut. Nek niat jaluk wes ngono ae. Saya bilang gitu kan. Siap, ya wes siap lah. Dengan segala resiko aku siap. Si Agus itu akhirnya teman saya itu, ya wes lah. Kita balik ke penginapan, Mang E. Kita pulang maghrib ke penginapan. Nanti kita balik jam 11 ke tempat Kuncen. Dan ternyata bukan langsung di tempat Kuncen, langsung ditunggu di lokasi. Ditunggu di lokasi itu Mas Agusnya Mang E yang melakukan selanjutnya. Karena sesuai permintaan yang terakhir dari Kuncennya, harus yang punya hajat yang menyelesaikan. Karena ini sudah membuka gerbang gaibnya ke sana. Dikasih tahu semuanya, ya kan, dikasih tahu semuanya detail. Nanti seperti biasa
yang dilakukan semalam. Dan akhirnya jam 11 itu kita datang ke tempatnya Kuncen tadi kan. Nggak boleh langsung ditungguin di tempat lokasi, sudah langsung melakukan ritual seperti yang saya lakukan itu. Sama seperti halnya yang saya lakukan pertama. Dan lebih herannya lagi, Agus itu langsung dikasih lihat uangnya Mang E. Itu nggak lama Mang E, jam 1 sudah keluar uang. Dia milihnya itu yang warna kuning. Itu ada 3 kantong, hijau, kuning, merah. Padahal sudah dikasih tahu sama Kuncen sebelumnya, jangan ambil yang merah sama yang kuning. Yang kuning itu ada ikat merahnya. Bedanya di situ Mang E. Akhirnya dia nggak ingat karena sudah ingin ambisi ya, namanya pengen mau bayar hutang, ya udah. Dia balik dari itu semuanya langsung pulang. Nggak boleh sama Kuncen pulang ke tempatnya Kuncen. Selesai ritual itu langsung cabut pulang. Nggak boleh di penginapan, nggak boleh mampir ke tempat Kuncen, langsung cabut pulang. Jadi keluar dari Jawa Tengah. Setelah sampai Jawa Tengah keluar sampai Jawa Timur, nyampe Jawa Timur lewati Sungai Bengawan Solo sudah, baru kamu bilang cerita silahkan. Itu pesannya Kuncen seperti itu. Nah habis itu kita langsung cabut semuanya Mang E jam 2. Dari lokasi itu langsung cabut semuanya. Agus bilang, wes berhasil, aman. Cuma syaratnya kita kan sudah dikasih tahu lewat Mas Widodo kan, telepon terus. Selama di perjalanan Mas Widodo telepon terus sama Kuncennya. Ini harus gimana Mbah? Itu temanmu suruh nyiapkan kamar, 1 kamar khusus, yang nanti kamar itu nanti ada kain kafan digelar, dikasih bunga semuanya, dikasih dupa menyan, pokoknya semuanya sesajen semuanya dikasihkan di situ, pisang, buah-buahan semuanya siapin situ semuanya. Kamar itu nggak boleh dibuka 1, kuncinya cuma 1 itu, jangan ada yang boleh masuk dan nggak boleh dibersihkan siapapun kecuali teman kamu itu. Nah akhirnya disanggupin sama teman saya Agus ini. Ya sudah, pulang. Kita emang nggak bawa uang Mang E. Pulang itu nggak bawa uang. Karena apa? Yang dibilang mbahnya itu uang itu nanti diantar. Ada yang mengantar dengan kereta kencana. Sampai di Madiun itu pagi ya, sekitar jam 7-an kita istirahat. Saya pulang di rumahnya Agus. Saya nggak langsung ke rumah saya mampir ke rumahnya Agus. Teman-teman pulang ke rumah masing-masing. Saya bantuin Agus siapkan kamar itu. Nah setelah sampai di rumah Agus, siapkan semuanya, perlengkapan semuanya, kamarnya, penataannya. Karena kan saya kan juga tahu kan apa yang dibutuhkan semuanya kan. Saya belanjain semuanya kan, kebetulan dekat. Istrinya Agus gimana itu? Tahu? Nggak tahu. Intinya istrinya itu balik sertifikatnya. Ada di rumah tapi? Ada. Berarti tahu dong. Istrinya itu takut. Jadi kalau Agus bilang, "Mah, kamar ini jangan ada yang buka ya." Iya Pak, ya wes, sudah. Nurut aja ya. Nurut aja. Intinya dia bilang, "Aku lagi usaha carikan duit buat nebus sertifikat tanah rumah ini mah." Ya udah gitu pesennya Agus ke istrinya. Kita istirahat sore, akhirnya jam 9 malam memang ya, saya bangun dari tidur di rumahnya Agus. Saya bangunin Agus, "Mas, bangun. Ini jam berapa? Udah jam 9. Ayo bangun. Mas, kamarmu coba dibuka Mas. Saya pengen lihat, saya pengen ngecek ada yang kurang nggak." Saya bilang gitu kan. Tak buka sama Agus, kita masuk, kita kunci dari dalam. Tak cek semuanya, udah aman. Saya keluar sama Agus, cari kopi, kita tunggu di ruang tamu.
Nah habis itu istrinya kan ngobrol sebentar kan sama kita. Habis dari mana tuh gini cerita banyak kan. Alah dari temennya si Jack ini loh yang di Jawa Tengah kemarin minta tolong pinjaman uang ini udah mau kelar. Ya terus kamarku nggak apa lho Pak. Wes lah gak perlu ngerti. Terus intinya sertifikat tanah nanti kelar semuanya beres. Ya sudah. Istrinya tidur. Saya istirahat di kursi. Agus nungguin di dekat saya. Jam 12 lampu mati semuanya Mang lampu ruang tamunya mati semuanya. Jam 12 malam kereta kencana keluar. Muncul kereta kencana itu keluar suara ya. Saya pertama kali dengar kencing. Saya bangunin Agus, mas. Datang keretanya mas. Bener mas. Bener datang mas. Cuman nggak wujud. Cuma dengar suara aja saya. Saya celingak-celinguk. Saya buka tirai kaca itu nggak ada nggak ada kereta. Tahu-tahu pintu kamar yang buat khusus itu dibuka sama si Agus, uang itu sudah ada di situ semuanya. Jadi gebokan uang segini itu sudah ada semuanya, beserta karung-karungnya itu semuanya itu ada semuanya. Dan bodohnya si Agus, salah satu karung yang kuning itu ikatannya dilepas. Yang warna merah itu talinya. Saya diem aja. Dan itu nyata Mang uang sudah saya kepegang. Saya cuman mikir kok bisa ya, nggak pakai tumbal kok bisa ya. Saya cuman mikir gitu aja. Itu si Agus itu langsung bilang gini, wis Jack, duit gak kowe? Wis iki aku matur suwun. Bilang sama teman-teman ini uang. Saya minta tolong kamu nanti yang transfer semuanya. Itu satu orang dikasih 50. Semuanya yang terlibat di situ ya Bang Yang terlibat di kemarin ke Jawa Tengah itu semuanya dikasih 50. Sekitar 2M. Cuman kan pada waktu itu kan nilai 2M kan banyak teman 2016. Yang namanya orang proyek. Uang nilai 100 juta, 500 juta aja udah banyak ya. Apalagi 2M. Cuman kan segini-gini kan bentuknya. Akhirnya dia beli tanah. Selang 3 bulan dia beli mobil. Selang 6 bulan saya dapat kabar dia meninggal. Karena apa meninggalnya? Meninggalnya juga nggak jelas. Saya sempat dikasih tahu mendadak intinya. Kebetulan kan salah satu anak buahnya kan punya kontak saya, yang orang Magetan itu. Jadi kabarin. Waktu itu saya masih di Makassar. Iku Agus meninggal. Kamu nggak pulang? Loh gimana aku mau pulang? Wong posisi saya lagi di proyek Makassar kok. Saya bilang, coba saya pengen ngomong sama istrinya. Ada nggak nomor kontaknya? Dikasih lah. Saya tanya sama istrinya, Mbak, Mas Agus meninggal toh Mbak? Iya Mas. Kapan? Ya 2 minggu yang lalu. Loh sakit apa loh Mbak Mas Agus? Nggak tahu Mas, wong sakit yo enggak, panas yo enggak, ngerti-ngerti. Habis makan terus dia ngerokok di ruang tamu, langsung nggak ada. Saya panggil, saya ambil piringnya, terus saya panggil kok rokoknya juga masih dipegang begini. Saya panggil Papa, ya nggak ada suara. Anak-anak juga nanya, dibangunin sama anak-anak begini-begini juga nggak bangun. Akhirnya ya wes itu meninggal semuanya itu dalam keadaan mungkin kalau di diagnosa jantung ya. Cuman kalau saya feeling saya itu wong dia tuh nggak ada riwayat jantung. Jadi itu Mang pertama Mas Agus, yang keduanya mertuanya. Jadi sekarang tinggal anak sama istrinya. Itu uang udah habis semuanya Mang
Harta bendanya udah habis semuanya. Setelah Mas Agus meninggal, 2 bulan setelah Mas Agus meninggal. Kurang lebihnya seperti itu, Mang. Jadi habis semua itu hartanya? Hartanya habis semua. Dalam kurun 6 bulan ya? Dalam kurun 6-7 bulan, 6 sampai 7 bulan. Waktu meninggalnya itu ada keanehan nggak? Keganjilan gitu? Keganjilannya itu istrinya sempat bilang itu Mas Agus tuh sering ngomong sendiri. Gitu loh. Jadi Mas Agus tuh katanya istrinya itu sempat bicara di depan apa itu, Mang? Kamar, pintu kamar. Dia kan duduk di kursi begini, pintu kamar itu kan duduk di depan ini. Ruang tamunya dia itu. Istrinya bilang itu kok sering ngomong sendiri. Cuman ya setelah Mas Agus meninggal, harta-harta yang hasil dari itu semuanya itu habis semuanya, kecuali satu, tanahnya yang sempat kembali itu, sertifikatnya itu nggak dijual. Itu emang hak pribadinya beliau. Jadi yang jadi wadal itu Agus dan mertuanya? Iya betul. Anaknya aman ya? Alhamdulillah aman anaknya. Cuman Agus ini nggak cerita ke Mas Jack kalau ada tumbal, bakal ada wadal gitu ya? Karena kan emang Agus ini kan nggak dikasih lihat, langsung dikasih lihat sama perwujudan Kanjeng sama uang dan 3 kantong itu. Gitu loh, Mak. Nggak ada persyaratan apa? Tidak gitu ya? ada sama sekali. Tidak ada. Karena emang jalannya yang pertama kan saya cuma dikasih tahu itu aja tadi, seperti awal itu yang saya lakuin itu. Jadi semacam kayak petunjuk ya, Bang ya. Jadi anak saya dipegang kakinya itu dengan kepala di bawah itu. Dan sampai sempat ditunjuk-tunjuk begini saya. Kalau Agus nggak ada gitu ya? Nggak ada. Agus nggak ada. Makanya jam 1 langsung dia diperlihatkan uang. Ya nggak tahu ya dia hajatnya apa kan. Agus nggak ngomong. Yang jelas Agus itu ngomong cuma sudah selesai itunya, ritualnya. Ayo, aku sudah dapat. Intinya aku sudah ngelihat, aku sudah megang duitnya. Udah melihat dan megang duitnya semuanya. Dan aku juga diperlihatkan perempuan cantik senyum. Udah cuman gitu aja dia. Jadi dia nggak banyak dikasih tahu masalah apa, kayak misalkan nanti tumbalnya dia begini, orang tua dia atau dia sendiri, nggak ada sama sekali. Si istri ini gimana? Nggak curiga ya kalau Agus melakukan pesugihan? Nggak curiga. Nggak tahu sampai sekarang? Sampai sekarang nggak tahu. Nggak Sampai coba dikasih tahu? Saya nggak mau. Sudah aja gitu ya? Iya, ibaratnya itu privasi. Kalaupun saya kasih tahu, malah kasihan juga, Mak. Karena hidupnya apa? Sekarang gimana? Ya masih biasa aja, karena kan emang jualan kan, istrinya kan emang jualan toko lah, kios di depan rumahnya itu. Aman ya masih ya ekonominya? Alhamdulillah ekonominya masih aman ekonomi. Karena kan emang istrinya kan emang jiwanya jiwa dagang. Emang dagang kecil-kecilan rokok lah, rokok terus kayak beras, sembako kecil-kecilan itu, kayak perumahan itu loh, Bang. Dia tinggalnya seperti itu. Dari kisah ini mungkin Mas Jack bisa berbagi pesan untuk penonton MM. Kalau pesan saya pribadi ya, Mak ya, sesulit apapun kita, sesusah apapun kita, himpitan ekonomi apapun kita, jangan sampai tergiur dan terjerumus ke hal-hal yang berbau negatif, apalagi pesugihan yang menjurus ke harta. Karena nggak ada yang gratis ya? Nggak ada, semuanya nyawa. Kamu jual, kita beli. Ibarat kata seperti itu. Iya. Kurang lebihnya seperti itu, Mang. Oke. Jadi pesugihan itu memang sangat berbahaya ya? Sangat berbahaya sekali. Masih mending pinjol ya? Kalau di mending-mending gitu ya? Mendingan kita ya apa adanya aja lah. Iya. Di mending-mending ya pinjol aja lah, daripada itu mah dunia akhirat kenanya ya. Betul, Bang. Parah. Tapi jangan, itu janganlah. Hanya candaan lah. Betul. Baik, makasih Mas Jack ya. Iya, sama-sama, Bang.
semua kembali normal, Mas Jack juga rezekinya amin, tambah banyak ya. Amin. Oke sobat Malam Mencekam, itu akhir kisah dari Mas Jack. Dan jangan lupa untuk menyaksikan Malam Mencekam selanjutnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.